Banyak orang suka mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran. Luar biasa rasanya saat kita berhasil mengatakan apa yang ada di dalam otak. Selain itu, bicara juga seringkali dapat mengubah keadaan sehingga banyak orang belajar agar menjadi ahli dalam berbicara. Namun, yang tidak banyak disadari orang adalah bahwa terkadang diam lebih baik daripada berbicara. Pada kondisi tertentu, peribahasa diam itu emas benar-benar berlaku. Karena berbicara seringkali memperburuk keadaan. Apa saja situasi yang mengharuskanmu untuk lebih baik diam tersebut? Di video Zana Cinta akan dibahas beberapa situasi di mana diam lebih baik daripada berbicara. 1. Saat seseorang membicarakan masalahnya. Saat seseorang sedang mencurahkan perasaannya padamu, terkadang orang tersebut hanya ingin didengarkan dengan sepenuh hati. Didengarkan sudah dapat membuat mereka merasa lebih baik. Sebaliknya, saat emosi sedang berkecamuk, seseorang seringkali tidak bisa begitu saja menerima nasihat. Selain itu, tidak semua orang ingin agar orang lain membantu memecahkan masalah mereka. Justru, seringkali orang hanya ingin didengarkan. Atau, bahkan bisa bertanya kepada mereka sebelum percakapan dimulai untuk membantu menjernihkan kesalahpahaman dan memungkinkan kamu membantu orang lain dengan diam atau berbicara. 2. Jangan menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Tahu nggak sih, kalau kalimat yang pasti sudah sering sekali kita dengar, bukan? Di era serba digital ini memang lebih mudah untuk menyebarluaskan informasi yang salah atau bahkan hoaks. Nah, sebaiknya jika memang kita tidak mendengarkannya langsung dari orang bersangkutan, tidak melihatnya dan mengklarifikasinya secara langsung, sebaiknya jangan disebarluaskan. Baiknya tetaplah diam. Biarkan hal itu berhenti di kita, ya. 3. Saat marah. Kalau sedang marah, rasanya ingin meledak-ledak mengungkapkan semua hal tanpa memedulikan hal lain. Saat kita sedang merasa sensitif, kita mungkin sedikit jadi tidak rasional. Kritik yang bagaimanapun, tidak peduli seberapa logis atau mempunyai maksud yang baik akan tetap menimbulkan rasa benci. Karena yang dibutuhkan bukanlah respon umpan balik, tetapi divalidasi. Tidak mau, kan? Sampai membuat hal-hal yang mulanya baik saja menjadi rumit karena kita sedang merasa marah. Namun bukan berarti kamu tidak bisa menyampaikan apa yang tidak berkenan bagimu. Kamu perlu mengelola marahmu dulu menjadi lebih tenang adalah yang terpenting. 4. Ketika akan memberikan ide. Di dunia pekerjaan juga ada berbagai situasi di mana kita lebih baik diam. Salah satunya saat ingin menyampaikan ide. Misalnya Anda memiliki ide tertentu. Hal ini perlu dipikirkan dengan matang mengenai apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jika baru sampai di tahap ide, hal itu bukan masalah. Tetap nikmatilah momen pencarian jawaban ini daripada sudah mengutarakan pada atasan dan diberi berbagai pertanyaan. Namun kita belum memiliki jawaban-jawabannya.
5. Saat ingin menceritakan keberhasilan. Meski mungkin memiliki niat yang baik dan ingin berbagi kebahagiaan dengan orang terdekat, namun kabar bahagia yang akan kita ceritakan bisa saja memicu kecemburuan dari lawan bicara. Tidak semua orang merasa senang melihat kita menang. Hal ini adalah sesuatu yang wajar terjadi dan sulit dihindari. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tidak terlalu menunjukkannya. Kita bisa tetap menikmati keberhasilan atau kemenangan kita. Namun, usahakan untuk tetap rendah hati. Terus melakukan yang terbaik untuk mencapai target. Dan biarkan setiap kesuksesan yang kita raih berbicara sendiri. 6. Situasi di mana opinimu tak relevan. Ini adalah situasi di mana kamu dihadapkan pada keadaan yang membuat opini akan menjadi tidak relevan. Artinya, kamu harus bisa mengenali beberapa kondisi tersebut. Seperti saat kamu tak mengenali topik yang sedang dibicarakan, saat kamu bukanlah seorang ahli, dan saat opinimu tak akan memiliki pengaruh apapun. Pada situasi tersebut, kamu akan lebih baik untuk tetap diam. Diam menjadi salah satu sikap yang sangat bijak karena kamu tahu ini bukanlah kepastianmu. Jadi, tahan dirimu untuk berargumen ya. 7. Saat kata-katamu akan menyakitkan bagi orang lain. Ketika kamu sedang emosi atau kecewa dengan orang lain, kamu mungkin akan mengungkapkan kekesalan demi memuaskan amarah dalam dirimu. Kata-kata yang secara tak sadar kamu keluarkan bisa menyakiti orang lain. Pada suatu titik kamu merasa puas dan lega. Tetapi itu hanya akan berlangsung sebentar saja. Setelahnya, kemungkinan besar kamu akan menyesalinya. Kamu mungkin juga akan kehilangan hubungan baik dengan orang tersebut. Jika kalian menemui tips atau pengalaman pribadi yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Kita semua bisa belajar satu sama lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.